Shalom teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang dunia Helenis pada awal sejarah gereja. Pada saat itu, gereja mulai timbul pada masa kekaisaran Romawi. Kekuasaan Romawi pada saat itu sangat besar sehingga prajurit dirasakan oleh orang yang jauh dari perbatasan itu ialah kota Roma, tempat-tempat kaisar bersemayam. Dunia barat tidak pernah mengalami persatuan yang sebesar itu, hanya satu bahasa yang dipakai yaitu bahasa Yunani yang pada zaman itu disebut sebagai bahasa Koine. Bagian barat terdapat jalan raya yang baik yang berguna bagi saudagar-saudagar, pasukan-pasukan kaisar dan juga rasul-rasul dan penginjil untuk memberitakan nama Tuhan. Sekalipun bangsa di daerah perbatasan itu takluk kepada Roma secara politik, tetapi kebudayaan tinggi yang menguasai hidup rohani pada pusat saat itu kurang mempengaruhi bangsa-bangsa itu. Mereka masih memelihara adatnya masing-masing. Perbedaan semangat dari Romawi bagian barat berbeda dari suasana Yunani bagian timur. Akibat dari hubungan dari bangsa-bangsa pada zaman itu ialah kehilangan jiwa dan adat yang baik. Disinilah mulai minat orang terhadap perkara-perkara rohani bertambah besar. Tetapi negara Romawi dan Yunani tidak sanggup untuk memuaskan kebutuhan rohani mereka, dan pada saat itu mulailah terkenal agama-agama dari bagian timur kekaisaran. Agama-agama ini memberi kepada manusia suatu ilmu kebajikan yang baru, suatu perasaan aman dan menghiburkan hati. Pada saat abad pertama sampai abad ketiga berkembanglah ibadat kepada dewa-dewa orang asing itu. Segala agama itu mengajarkan bahwa dunia yang fana dan bersifat sementara ini berdasarkan dan berbataskan yang lain yang sebetulnya menjadi dasar dan maksud hidup manusia. Ibadat kepada kaisar adalah salah satu pernyataan yang sangat penting dari hidup keagamaan pada tarikh Masehi. Kebiasaan ini muncul dari pandangan orang timur, yakni bahwa kaisar mengandung khasiat yang mengatasi dunia kodrati. Pada waktu gereja memasuki dunia Helenisme, itu ada juga beberapa golongan ahli filsafat yang kenamaan baik di Yunani maupun di lain-lain negeri. Ajaran mereka berganti-ganti, tetapi tujuan mereka untuk membaharui hidup kesusilaan supaya manusia bisa bahagia seperti yang diidam-idamkan itu. Semenjak abad kedua, filsafat Plato yang hidup di Yunani 400 tahun yang lalu sebelum kelahiran Yesus juga dipelajari di barat. Filsafat dari Plato itu pun dipengaruhi oleh mistik timur, sehingga ia mengajarkan bahwa jiwa berasal dari dunia ilahi yang terang dan murni. Jadi filsafat Plato itu bersifat moralitis dan dualitis. Berikut cerita singkat dari dunia Helenis pada awal sejarah gereja. Terima kasih.